Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Farid pada mata pelajaran pengolahan bisnis retail. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuki di pertemuan ke-6. Ya, buat anak-anak semuanya ini tolong diperhatikan karena di pertemuan yang lalu atau yang kelima ini masih banyak dari kalian yang mendapatkan nilai yang Pak Farid rasa masih di bawah ya. Jadi perlu diperhatikan kembali. Pak Farid melihat memang di materi kelima kemarin, pada pertemuan kelima itu memang ada sedikit permasalahan yang mungkin muncul dalam pembacaan teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan mengulas lagi pada pertemuan kelima. Fokusnya adalah di KD ya. Kita masih di KD Vivo, LIFO dan average. Namun yang lebih kita bahas adalah nanti di indikator metode perpetual. Jadi teman-teman semua tolong diperhatikan, dicatat dan diingat. Ketika nanti ada permasalahan bisa langsung ditanyakan dengan cara bisa ketik atau tulis nama kalian semuanya dan kelasnya di kolom komentarnya. Oke. Oke, kita masih di KD 316 ya, menggunakan metode Vivo, LIFO dan average dalam perhitungan nilai persediaan. Namun pada KD ini memang Bapak harus mengulang di metode Vivo, LIFO, average namun dengan metode perpetual. Jadi teman-teman semua tolong dicatat dengan seksama ya. Kalau emang ada permasalahan kita bisa bahas bersama ketika ada pertemuan luring kalau emang sudah diizinkan oleh pemerintah. Makanya kita berdoa bersama semoga pandemi corona ini bisa segera terselesaikan dan segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dengan mudah dan bisa mempelajari dengan cepat. Yuk, di metode perpetual ini ya, kemarin ada soal seperti ini. Ini yang kemarin masih beberapa anak-anak yang mengalami kesulitan ya. Jadi ketika persediaan akhirnya sudah diketahui sebanyak 10.360.000, maka harga pokok penjualannya itu adalah 3.200.000 ditambah dengan 3.520.000, maka akan muncul 6.720.000 ya. Sehingga laba atau rugi kotornya dapat dihitung dengan cara penjualannya. Pada video yang sebelumnya silakan bisa dilihat kembali. Jadi kita punya 8.000 ya barang ya, unit ya, maka kita kalikan 950 ada kurang lebih 7.600.000. Dan yang tadi HPP nya dihitung dapat 6.720.000, sehingga ketika kita kurangi antara penjualan dikurangi dengan HPP itu pasti mengurangi ya. Jadi ingat-ingat ketika muncul HPP berarti akan mengurangi penjualan, sehingga 7.600.000 dikurangi 6.720 sehingga ini hasilnya adalah 8.800.000. Kok bisa Pak? Karena kita punya persediaan akhir tadi di atas sekitar 10.360.000 sehingga ini tergolong laba ya. Jadi ini perhitungan sekilas tentang laba kotor ya. Namun kita bukan di sini. Pada intinya di Vivo, LIFO dan average ini di perpetual yang lebih sangat menentukan ketika kita menentukan harga itu adalah di penghitungan menggunakan baris ya atau menggunakan kolom. Coba teman-teman semua dilihat ketika perpetual dihitung menggunakan Vivo ya. Misal seperti ini. Tanggal 3 itu dibeli ya 4.000 unit. Harga unitnya itu adalah 800 ya. Maka jika di total 4.000 unit dikalikan 800 ini sama dengan 3.200.000. K ini adalah 1000 ya. Jadi memang Pak Farid perkecil karena kolomnya tidak cukup. Jadi 4.000 dikali 800 sama dengan 3.200.000. Nah, karena ini pembelian maka di penjualan ini kosong ya. Ini langsung dimasukkan ke dalam persediaan. 4.000 masukkan ke persediaan unit. Kemudian ada harganya dimasukkan ke unit ya. Tingkat totalnya itu dimasukkan juga ke total. Dari sini paham ya teman-teman semua ya? Masih mudah ya. Oke, lanjut yang kedua kalinya.
tanggal 20 ternyata kita beli lagi. Nah, beli lagi sebanyak 12.000 unit dengan harga per unitnya itu adalah 880, sehingga kita kalikan menjadi 10.560.000. Ini untuk pembelian yang tanggal 20. Tanggal 3 tadi kita udah beli, maka 4.000 ini turunkan ke bawah, 800 rupiah turunkan ke bawah, totalnya turun ke bawah. Ini untuk pembelian yang tanggal 3. Kenapa Pak kok harus dihitung? Kenapa harus ditulis? Karena kita menghitung dengan metode FIFO ya. Jadi ini nggak boleh langsung dijumlahkan, tapi ditulis sesuai dengan tanggal pembeliannya ya. Terus yang 12.000 ini kita taruh di bawahnya. Nah, dari sini paham ya? Nah, oke Pak, benar sekali ya. Nah, jadi ini nggak perlu dijumlah, cukup ditulis seperti ini. Lanjut lagi, tanggal 26 ini ada penjualan sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya adalah 800 rupiah, sehingga 4.300 rupiah sama dengan 3.200.000 ya. Jadi maka ini coba teman-teman perhatikan di sini, karena tadi kita punya di tanggal 3 stok pertama 4.000, kita sekarang menggunakan metode FIFO ya, first in first out. First in, barang yang pertama kali masuk maka harus first out, harus kita keluarkan pertama kali juga. Maka ketika kita akan menjual di sini ya, menjual berapa ini 8.000 ya, ini berarti ada 4.000, 8.000. Maka yang 4.000 kita ambilkan di atas, maka yang atas ini habis, sisanya ada 4.000 yang bawah, kita ambilkan yang kedua ini, sehingga jadinya ini yang pembelian tanggal 3 ini habis. Sudah habis. Untuk tanggal yang 20 kita potong 4.000, sisa berapa? 12 kurangi 4.000 sisa 8.000. Kalikan berapa? 880 sama dengan ada 3.520. Jadinya ini adalah yang harus diterima oleh kita ketika kita penjualan menggunakan FIFO. Yang ini gimana Pak? Yang ini ya habis karena sudah kita keluarkan di sini ya, karena di tanggal 26 ini kita menjual sebanyak 8.000 unit ya, 8.000 unit. Yang tanggal 3 kan cuma ada 4.000, berarti kurang berapa? Kurang 4.000, diambilkan di tanggal yang 20 ini. Nah ini kurangi ini, sisanya ini. Dari sini paham ya? Ya. Nah, lanjut tanggal 29 ternyata kita ada pembelian lagi sebanyak 4.000 unit dengan harga per unitnya adalah 830. Maka kita kalikan sama dengan 3.320. Nah, yang ini seperti tadi ya, kita turunkan ke bawah karena kita menggunakan FIFO, first in first out. Barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali kita keluarkan. Maka di sini yang tanggal 26 kita cuma tinggal satu barang, yaitu harga 880. Turunkan ke bawah ya. Lanjut yang pembelian tanggal 29 kita taruh di bawahnya. Nah, ini adalah metode FIFO. Jadi ketika teman-teman akan membeli barang, maka tetap ditulis semuanya. Ketika kita menjual, maka diambil barang yang pertama kali masuk. Inilah namanya first in first out perpetual, atau barang yang pertama kali masuk harus kita keluarkan yang pertama kalinya ya. Di sini paham? Kalau nggak paham ya dibahas sama teman-temannya, nanti kalau ada luring kita bisa bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Setelah FIFO kita sekarang menggunakan LIFO ya. Ya kalau LIFO ini apa? LIFO ini last in, jadi masuknya itu terakhir, tapi keluarnya pertama. Ini paling enak ya. Jadi masuknya udah terakhir, akhir-akhir, paling terakhir, tapi keluarnya diutamakan ya. Ini adalah contoh yang sama, dimana tanggal 3 kita beli 4.000 unit, harga per unitnya adalah 880. Kita kalikan sama dengan ini, masih sama ya dengan yang tadi ya. Nah, tanggal 10 12.000 unit, harganya ini masih sama ya, masih sama di sini. Nah, disinilah perbedaannya. Tanggal 26 tanggal 26 itu kita menjual 8.000 unit. Kalau tadi kita ngambil dari yang atas, kalau sekarang tidak, last in first out, last terakhir.
Nah, ada 4.000 unit, ada 12.000 unit. Yang terakhir masuk kan yang 12.000 unit ini ya. Maka yang kita jual pertama kalau menggunakan LIFO adalah yang 12.000 unit. Karena kita hanya menjual 8.000, maka 12.000 dikurangi 8.000, sisanya 4.000. Yang tanggal 3 gimana Pak? Ya masih utuh di sini 4.000 unit karena tanggal 3 kan masuknya di awal. Nah, LIFO masuknya di akhir ya. Jadi bedanya cuma itu aja. Nah, maka ditulis seperti ini, dua-duanya dimasukkan. Maka nanti ketika ada penjualan kita dapat 7.040.000. Itu untuk LIFO. Tanggal 29 sama ya, 4.000 ini 8.300 ini kalau nggak salah ini ya. Ini apa lupa ngetik ini. Kalikan ini sama dengan ini. Kita masukkan paling bawah. Udah, jadi perbedaannya itu. Mohon teman-teman, anak-anak semua dipahami. Ketika nanti ada permasalahan bisa dicatat, bisa didiskusikan, atau langsung aja tulis nama kelasnya di kolom komentarnya semuanya ya. Oke, terima kasih. Tadi materi dari Pak Fard pada pertemuan yang ke-6 ini terkait tentang metode perpetual, ada FIFO, LIFO ya. Saya Bapak berharap teman-teman jika ada permasalahan bisa sharing bersama teman-temannya di rumah, atau mungkin bisa saling menghubungi karena masa pandemi seperti ini masih tidak boleh ada tatap muka atau pertemuan. Jadi Bapak berharap teman-teman, anak-anak semuanya bisa belajar sendiri, bisa mencoba sendiri di rumah, dan Bapak pasti mendoakan kita semua agar cepat bisa ketemu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.